Perkenalkan, nama saya Rizky Fasirawan dari kelas 12 MIPA 5. Nomor absen saya nomor 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ganja. Mulai dari sejarah ganja pada Jepang sampai sejarah ganja pada Indonesia. Maka dari itu, saksikan video saya dengan nyaman dan fokus. Sejarah ganja dan penggunaannya oleh manusia berasal dari setidaknya milenium ketiga sebelum Masehi dalam sejarah tertulis, dan mungkin sejauh praterbikar Neolitik B, yaitu sekitar tahun 8800 sampai 6500 sebelum Masehi berdasarkan bukti arkeologi. Selama ribuan tahun, tanaman ini dihargai karena penggunaannya untuk serat dan tali sebagai makanan obat-obatan dan untuk efek psikoaktifnya. Untuk penggunaan keagamaan dan rekreasi, ganja sendiri telah dibudidayakan di Jepang sejak periode Praneolitik untuk seratnya dan sebagai sumber makanan, dan mungkin sebagai bahan psikoaktif, tahulah buat apa. Sebuah situs arkeologi di Kepulauan Oki dekat Jepang berisi ganja Agnes dari sekitar 8000 sebelum Masehi mungkin menandakan penggunaan tanaman tersebut di Jepang. Untuk penggunaan rami secara arkeologis berasal dari zaman Neolitik di Tiongkok, dengan jejak serat rami ditemukan pada tembikar budaya Yangshao yang berasal dari milenium kelima sebelum Masehi. Orang Cina kemungkinan menggunakan rami atau ganja tersebut untuk membuat pakaian, sepatu, tali, atau kertas bentuk awal. Terus, 400 tahun kemudian, atau sekitar abad ke-1 sebelum Masehi, diketahui ahli bedah Cina awal Hua Tao dianggap sebagai orang pertama yang tercatat menggunakan kanabis sebagai obat bius. Dia mereduksi tanaman menjadi bubuk dan mencampurnya dengan anggur untuk proses pembiusan sebelum melakukan operasi. Sedangkan untuk orang Yunani kuno sendiri menggunakan ganja untuk membalut luka dan membalut luka pada kuda mereka. Dan pada manusia, daun ganja kering sering digunakan untuk mengobati mimisan, dan biji ganja digunakan untuk mengusir cacing pinta. Menarik ya orang Yunani kuno. Penggunaan ganja yang paling sering dijelaskan pada manusia adalah merendam biji ganja hijau dalam air atau anggur, kemudian mengeluarkan bijinya dan menggunakan ekstrak hangat untuk mengobati peradangan dan rasa sakit akibat penyumbatan telinga. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Herodotus, seorang sejarawan Yunani, menggambarkan bagaimana orang Skit di Timur Tengah menggunakan ganja di pemandian uap. Pemandian ini membuat orang-orang yang mandi di situ jadi gila. Aneh ya? Ya gitulah. Tapi penggunaan ganja atau resin ganja mulai meluas di dunia Persia ke dunia Arab. Ganja diduga masuk ke Irak pada tahun 1230 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mustasir Billah oleh rombongan penguasa Bahrain yang berkunjung ke Irak. Ganja diperkenalkan ke Mesir oleh pelancong Islam mistik dari Suriah sekitar masa dinasti Ayyubiyah pada abad ke-12 Masehi. Ada hubungannya dengan Islam ya ganja ternyata. Konsumsi ganja oleh Sufi Mesir telah didokumentasikan terjadi pada abad ke-13 Masehi, dan sejarah ganja unik yang disebut rami India. Orang Muslim mabuk ganja? Enggak dong, karena merokok ganja bukan hal umum. Karena merokok merupakan sebuah hal umum saat ditemukannya tembakau pada tahun 1500. Jadi pada zaman dulu orang Muslim menggunakan ganja sebagai makanan yang dapat dimakan, bukan sebagai mabuk. Kalau di Indonesia sendiri sejarahnya ganja gimana ya? Penasaran kan? Nah, dikutip dari Human Research and Cannabis The Ultimate Gift tahun 2017, keberadaan ganja Indonesia sudah diketahui sejak zaman Belanda. George Urban Rumpius, ahli tanaman yang dipekerjakan pemerintah kolonial Hindia Belanda, mencatat nih, ganja dengan spesies indica atau sativa tumbuh subur di Ambon pada abad ke-17. Cannabis sativa yang lebih terkenal juga umum ditemukan di Batavia atau sekarang Jakarta dan Buitenzorg yang sekarang namanya Bogor. Tapi pada tahun 1907, pemerintah Hindia Belanda memberangus ganja lewat Verordening Midden Ordinate, undang-undang anti narkotika saat itu. Alasannya, sekitar 15 tahun sebelumnya ada International Opium Convention yang digelar di Den Haag yang melarang ekspor ganja ke negara-negara yang telah melarang penggunaannya.
dan mewajibkan negara pengimpor untuk mengeluarkan sertifikat yang menyetujui impor dan menyatakan bahwa pengepalan ganja tersebut dilakukan khusus untuk tujuan medis atau ilmiah, jadi cuma buat medis atau penelitian gitu. Dan ini juga mengharuskan para pihak untuk melakukan kontrol yang sangat efektif sedemikian rupa untuk mencegah lalu lintas internasional ilegal ganja. Terus banyak 13 negara yang ikut konferensi tadi setuju untuk melarang ekspor ganja sebagai bahan dasar heroin. Setelah Indonesia merdeka sendiri, larangan terhadap ganja menjadi salah satu warisan kolonial yang masih dipertahankan. Karena atas desakan pemerintah internasional, Indonesia membuat undang-undang penyalahgunaan narkotika pada 1976. Dan di akhir 1970-an, pemerintah Indonesia mulai memberantas ganja di Aceh. Pasalnya ganja Aceh adalah sumber pendanaan gerakan Aceh Merdeka yang ingin melepaskan Aceh dari Indonesia. Kemudian pada 1997, ganja dikampanyekan sebagai salah satu narkotika paling berbahaya tanpa landasan ilmiah apapun. Memasuki era reformasi sekarang ini, perang terhadap ganja makin keras. Tahu sendiri ya, terutama setelah terbitnya UU nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika. Setiap orang yang kedapatan memiliki ganja terancam penjara paling singkat 4 tahun dengan denda paling sedikit 800 juta. Jika ganja ditemukan beratnya lebih dari 5 gram, maka pemilik ganja tersebut akan dicap sebagai pengedar dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling singkat 5 tahun penjara. Penjara-penjara pun jadi penuh tuh karena aturan itu. Sebagian besar diisi oleh mereka yang mengkonsumsi ganja. Hingga kini, ganja masih jadi narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia berdasarkan data Badan Narkotika Internasional (BNN). Gitu. Menarik banget kan sejarah ganja. Kita bisa tahu kalau ganja itu ternyata ada hubungannya dengan dunia Islam, dengan hubungannya dengan dunia Yunani kuno, dengan Jepang dan juga Cina yang menjadi pelopor awal penggunaan ganja sebagai medis atau obat bius. Mungkin cukup sekian dari saya tentang video sejarah ganja ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.